Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Saat ini saya berada di perempatan Mall Metropolitan Bekasi. Oke, hari ini saya mengajak kalian untuk reading dari sini menuju Kota Slawi, Tegal, Jawa Tengah. Oh ya, saya tidak sendiri, ada istri saya bonceng di belakang. Ini sengaja memilih start jam 5 pagian biar perjalanan tuh lebih terasa adem dan nggak terlalu macet. Jalanan masih gelap, tapi aktivitas sudah ramai. Jam segini tuh emang masih lagi enak-enaknya buat narik gas teman-teman. Oh iya, target kita hari ini Kota Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Nanti kita rencananya akan lewat jalur Pantura dan berakhir di Tugu Poci, Kota Slawi. Saat ini kita sedang berada di sekitar Pekayon, Bekasi Barat. Ini kita sedang mengarah ke arah Tambun. Sekarang kita lagi di lampu merah Narogong. Ini kalau belok kanan ke arah Narogong Cilengsi, kalau kiri ke Bekasi Kota. Sekarang kita akan lurus ke arah Tambun. Jalanan masih ya bisa dibilang agak-agak ramai juga sih teman-teman, tapi masih oke. Ya masih jam segini sih. Sampai di perempatan Unisma Bekasi. Ini kita akan lurus terus. Kalau belok kanan itu ke arah Kalimalang, pinggiran Kalimalang, tapi nggak bisa belok kanan di sini ya teman-teman. Harus putar balik dulu kalau belok kanan. Tapi kita langsung mengarah lurus aja nanti, langsung ke arah Tambunnya lewat depan terminal, lewat Bulak Kapal. Segini tuh waduh sepi banget teman-teman. Ini buat reading pagi emang enak banget ini. Udara pagi ini memang masih terasa seger ya, mungkin karena kendaraan juga belum rame ya, jadi masih enak lah. Sekarang kita di perempatan Rawasemut Bekasi. Kita akan lurus terus nanti melewati depan terminal Bekasi.
melintas depan terminal Bekasi teman-teman. Ya keadaan kondisi jalanan agak lumayan ramai. Ya rame-rame lancar lah. Ini kita lurus terus untuk mengarah ke Bulak Kapal, terus mengarah ke Tambun. Memasuki daerah Tambun teman-teman, ini agak sedikit ada kepadatan di sini. Sepertinya jam segini mulai macet daerah sini. Ya biasalah, namanya juga hari kerja. Jam 5 tuh ya mungkin ya para karyawan-karyawan udah mulai berangkat. Sepertinya tadi banyak sekali bis-bis pariwisata antar jemput karyawan itu. Biasanya di sekitar pertigaan Tambun itu suka macet di situ. Ya malum lah, Bekasi kan kota industri, jadi ya kalau pagi banyak karyawan pabrik pada mulai beraktivitas. Masih oke sih, belum ada kemacetan. Oh ya, tadi start kita sekitar jam 5 aja teman-teman. Sengaja memilih pagi itu biar nanti di jalan ya secara penglihatan juga nggak terlalu gimana ya. Kalau malam tuh kayaknya penglihatannya kan nggak begitu jelas ya, kalau siang kan penglihatannya jelas. Wah ini mulai ada kepadatan di sini. Ini jalan ini mulai ramai nih. Ya sekitar belum ada setengah 6 ini ya. Udah ramai aja di sini. Wah nggak kebayang di sini kalau hari kerja sih. Ini pagi aja kayak gini. Tapi kawasan Tambun tuh dari dulu emang terkenal macet, terutama daerah pasar Tambun ini, sama yang pertigaan itu yang belok kiri yang kolong itu juga itu sumber kemacetan di situ. Oh ya, ini banyak bisnis pariwisata yang biasa antar jemput karyawan itu, mereka udah mulai beraktivitas. Biasalah, namanya menaikkan penumpang ya harus kayak gitulah. Ini jalanan mulai ramai. Kita akan lurus saja terus mengarah ke Cibitung, Cikarang. Akhirnya lepas juga dari kemacetan teman-teman. Ini langsung aja kita gas ke arah Cibitung. Dari Cibitung kita lurus terus untuk mengarah ke Cikarang. Ini udah masuk daerah Cikarang teman-teman, mengarah ke Karawang. Di sini saya ngambil kiri untuk melewati belakang SGC Cikarang. Kalau ngambil kanan tadi kan lewat depan SGC-nya itu ya, depan pasar SGC. Saya memilih jalur belakang SGC saja ini, karena biasa di sini agak mending aja jalanannya, nggak terlalu macet.
Kondisi matahari sudah mulai terlihat, tapi jalanan masih adem. Aktivitas sudah mulai ramai teman-teman. Banyak terlihat kesibukan ini. Oh ya, untuk persiapan perjalanan jauh ini, kemarin saya sedikit servis kendaraan, ya servis rutin seperti biasa, sama ganti oli, sama kemarin saya mungkin kalau pengereman depan juga kurang bagus, saya akhirnya ganti kampas rem depan. Jadi buat jaga-jaga ada di jalan teman-teman. Ya namanya mau perjalanan jauh ya, takutnya kita akan napa-napa di jalan dengan kendaraan kita. Ya perlu adanya persiapan untuk seperti itu. Ya supaya perjalanan kita nanti di jalan aman-aman saja sih teman-teman. Kalau di jalan tiba-tiba mogok atau apa kan kita juga capek lah ya. Saat ini kita sudah masuki daerah Cikarang mengarah ke Karawang. Ini udara pagi masih seger teman-teman. Matahari sudah mulai terlihat terang. Vibesnya naik motor pagi-pagi itu kayak gini teman-teman. Kita bisa melihat sinar matahari terbit. Apalagi kita perjalanannya ke arah timur ya. Itu bareng dengan sinar matahari yang terbit itu langitnya pemandangannya menarik lah pokoknya. Ini ada sensasi tersendiri rasanya. Ini jalanan juga masih belum begitu ramai. Masih di area sekitar Lemah Abang. Setahu sini saya ini daerah sekitar Lemah Abang Cikarang mengarah ke Karawang. Sekitar jam 6 pagi kita udah melakukan perjalanan sekitar 1 jam. Sebentar lagi kita akan memasuki daerah Lingkar Luar Linggapura Karawang. Udara juga masih seger banget teman-teman. Pemandangannya itu teman-teman bisa lihat sinar matahari masih cukup enak di badan.
Ya beginilah kalau perjalanan pagi, ada vibesnya yang gimana gitu rasanya. Di sini kita belok kiri teman-teman, untuk mengarah ke jalan lingkar luar Karawang, atau biasa orang bilang jalan lingkar Linggapura. Kalau lurus tadi kan mengarah ke Karawang kota. Ini jalanan udah mulai terlihat rame, truk-truk juga sudah mulai terlihat banyak. Dari sini kita akan terus lurus sampai mengarah ke Kelari. Sampai habis jalan ini nanti tembusnya langsung Kelari teman-teman. Oh ya, sedikit cerita, tadi saya udah isi bensin full teman-teman, sekitar 80 atau 85.000 gitulah, udah penuh. Kemungkinan sampai tujuan saya sudah tidak lagi ngisi-ngisi bensin. Dari sini kita akan terus lurus mengarah ke Cikampek. Pemandangan di sekeliling teman-teman, sawahan sekitar kanan kiri, matahari itu tampak merah. Berasa udah di kampung nih teman-teman, padahal masih jauh ya. Oh ya, untuk kondisi jalan di sekitar lingkar luar Linggapura ini lumayan agak banyak lubang teman-teman, terutama sisi sebelah kanan. Ya, ini lubang-lubang ditambal tapi nambahnya nggak sempurna teman-teman. Jadi teman-teman kalau lewat ini lewat sini harus ada agak sedikit waspada. Ya begini teman-teman, kalau perjalanan siang tuh enaknya ya kita bisa melihat kondisi jalanan secara leluasa. Jadi ya secara, menurut saya pribadi sih, secara keamanan ini lebih mendingan saja. Ya risikonya kalau perjalanan siang itu emang kita akan panas ya teman-teman. Memasuki daerah Kelari teman-teman, tadi setelah melewati lingkar luar Linggapura, di sini kita akan belok kiri dan terus lurus mengarah ke Cikampek.
aktivitas sudah mulai tampak ramai teman-teman. Ini untuk kondisi jalan dari Kelari menuju Cikampek itu juga lumayan banyak kerusakan teman-teman. Ada beberapa titik-titik lubang. Ya kita harus agak sedikit hati-hatilah kalau melewati sini. Truk-truk juga sudah mulai ramai teman-teman. Kalau ada truk sebaiknya kita segera menjauh teman-teman. Ya truk itu emang dia ada blind spot ya, jadi kalau kita berkendara di samping truk atau ini di belakangnya atau apa, kalau bisa mending segera disalip kalau bisa. Itu banyak sekali lubang teman-teman. Kita akan lurus terus untuk mengarah ke Simpang Jomin Cikampek. Oh ya, untuk informasi waktu, tadi saya start dari Kalimalang Bekasi sekitar jam 5-an pagi. Sekarang di sini sekitar jam setengah 7-an pagi memasuki daerah Cikampek ini. Sekarang kita sudah tiba di Simpang Jomin Cikampek teman-teman. Simpang Jomin tuh kalau tadi dari bawah kita mengambil lajur kiri, kita mengarah ke Jawa Tengah, Pantura. Kalau ngambil kanan kita mengarah ke Purwakarta atau Bandung. Memasuki Jalan Raya Pantura Utama teman-teman. Jalanan mulai ramai sama truk-truk besar. Di sini kita harus meningkatkan fokus ya. Apalagi perjalanan siang itu kadang suka melawan sinar matahari. Jadi kadang mata tuh agak silau dan mudah ngantuk teman-teman. Ditambah angin yang semilir itu juga gimana gitu rasanya di mata. Berat banget rasanya. Nah kita harus agak sedikit mulai fokus teman-teman. Sekarang kita di daerah Subang mengarah ke Pamanukan. Untuk kondisi jalan ya ada beberapa titik yang berlubang, tapi menurut saya sih yang penting kita harus waspada teman-teman. Ya kita nggak bisa memastikan kondisi jalan seperti apa ya, tapi kalau yang penting kita selalu hati-hati aja, terutama kalau ada truk-truk itu kalau bisa kita ya segera menjauh lah. Lubang-lubang rata-rata ada di sebelah kanan, kalau bisa lebih baik menghindari kanan teman-teman. Melintasi flyover Pamanukan. Sekarang sekitar jam 8 pagi. Tadi saya juga sempat istirahat sebentar di daerah Subang, sekedar ngopi sebentar. Flyover Pamanukan ini juga agak lumayan parah teman-teman. Jalanannya banyak lubangnya nih jembatan. lumayan parah teman-teman. Nih flyover Pamanukan lumayan parah nih jalannya. Dari sini kita akan lurus terus mengarah ke Kabupaten Indramayu, tepatnya mengarah ke Cirebon sih.
Pemanukan juga sudah ikut Indramayu setahu saya sih. Pemanukan Subang atau Indramayu ya? Wah, saya nggak paham deh. Terik matahari udah mulai terasa teman-teman. Ya maklumlah perjalanan siang, risikonya tuh kena panas matahari. Yang penting kita ya selalu pakai pengaman kayak jaket, sarung tangan. Melintasi Taman UKS Celeng Loh Bener, daerah Indramayu teman-teman. Kita belok kanan untuk mengarah ke Cirebon. Kalau lurus mengarah ke Balongan atau Indramayu Kota. Masuki daerah Indramayu mengarah ke Cirebon ya teman-teman. Di sepanjang jalan banyak sekali area persawahan kanan kiri. Sebenarnya lagi musim tanam teman-teman. Tanaman padinya hijau banget. Oh iya, Indramayu, kota yang terkenal dengan mangganya. Tadi saya lihat banyak sekali penjual mangga di sekeliling. Daerah sini juga terkenal dengan areanya yang luas, area persawahannya itu cukup luas dari Indramayu. Dan kalau naik motor itu, Indramayu itu nggak bisa habis teman. Di sepanjang jalan kayaknya Indramayu terus. Mau ke Cirebon aja nggak nyampe-nyampe rasanya. Memasuki Kabupaten Cirebon teman-teman. Tadi kita melintasi gerbang selamat datang Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon. Di sini jalanan terlihat sepi. Untuk kondisi cuaca alhamdulillah cerah. Ya panasnya lumayan teman-teman, udah mulai terasa. Dari sini kita akan lurus terus mengarah ke Cirebon Kota, nanti melewati Palimanan terus ke arah Cirebon. Melintasi Taman Kedawung Cirebon. Di sini kita belok kanan untuk mengarah ke Brebes, Tegal, Semarang. Kalau lurus itu mengarah ke Cirebon Kota atau pelabuhan. Kita belok kanan untuk mengarah ke Jawa Tengah, Semarang, Cirebon atau ya kota-kota Jawa Tengah. Cirebon kota yang cukup ramai. Kadang-kadang di beberapa momen suka macet daerah Cirebon, apalagi musim-musim mudik gitu ya teman-teman. Cirebon tuh lumayan terkenal jalur macet juga sih.
Saat ini kita melintas di flyover Cirebon, salah satu flyover yang lumayan panjang menurut saya. Ke Jakarta aja kayaknya nggak ada flyover yang sepanjang ini, karena ini flyovernya cukup unik teman-teman. Kalau nggak salah tuh sekitar 2 jembatan, 2 layang dan satu gitu. Jadi flyover ini rasanya tuh terasa panjang. Panasnya lumayan daerah Cirebon ini. Dari sini kita akan belok kanan teman-teman. Setelah melewati flyover Cirebon itu nanti mentok kita belok kanan. Kalau belok kiri itu ke arah Cirebon kota pelabuhan. Kita belok kanan untuk mengarah ke Tegal, Brebes, atau ke Semarang. Belok kanan terus untuk mengarah ke Brebes. Dari sini kita lurus saja. Setelah istirahat, makan siang, dan santai sejenak di daerah Losari, sekarang perjalanan kami lanjutkan kembali. Sekarang ini kami berada di pertigaan Tanjung Brebes. Pertigaan yang dulu terkenal macet karena ada pintu rel kereta api. Tapi kalau sekarang sudah jarang terlihat ada kemacetan di sini. Daerah sini sekarang udah enak lah, udah lancar. Apalagi sejak ada tol Trans Jawa udah tersambung itu, daerah sini udah jarang terjadi ada kemacetan. Masih sekitar 100 kilo lagi menuju kota Slawi. Badan sih masih oke, motor juga nggak rewel. Ya alhamdulillah. Emang motor kalau sebelum kita pergi jauh mesti kita jaga dulu kondisinya. Sekarang ini istri saya yang di depan teman-teman, gantian. Udah pengen ngerasain sensasi riding di Pantura katanya. Memasuki daerah Brebes, kota Brebes, kota yang terkenal banget sama telur asin dan bawangnya. Di sepanjang jalan banyak sekali penjual bawang dan telur asin. Kondisi jalan bervariasi, ada yang mulus, ada juga yang bolong-bolong. Tapi menurut saya sih masih aman. Melintasi alun-alun Brebes teman-teman. Motor sudah menempuh perjalanan sekitar 300 kilo dari Bekasi dan alhamdulillah masih aman. Alun-alun Brebes ini lumayan ramai juga teman-teman. Dari sini kita akan lurus terus mengarah ke kota Tegal. Udah deket banget sama tujuan.
cuaca makin panas, tapi semangat sih masih oke sih. Sekarang kita memasuki kota Tegal, memasuki gerbang selamat datang Kabupaten Tegal. Melewati Rita Supermall Tegal, salah satu mall terbesar di kota Tegal. Kota Sawi dari sini udah nggak begitu jauh teman-teman, dan tujuan kita udah mau sampai. Slawi, kota yang terkenal dengan tehnya. Setahu saya di daerah Slawi itu ada beberapa pabrik teh itu. Soalnya kalau saya melintas tuh daerah sini tuh wangi bau teh teman-teman. Terutama Slawi yang mengarah ke Jatinegara itu. Dan di Slawi itu ada ikon bundaran Tugu Poci Slawi namanya. Itu karena mungkin daerah Slawi terkenal dengan teh pocinya ya, jadi sampai dibuatkan ikon tugu bundaran teh poci Slawi. Akhirnya kita sampai juga di kota Slawi teman-teman. Total waktu tempuh sekitar 7 jam termasuk istirahat dari Bekasi. Jadi dari Bekasi kami berangkat sekitar jam 5 pagi tadi. Sekarang sekitar jam 2-an. Alhamdulillah di jalan lancar-lancar saja, tidak terjadi apa-apa. Perjalanan jauh naik motor tuh capek sih, tapi puas banget rasanya dan ada sensasi tersendiri pokoknya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di perjalanan saya selanjutnya. Tujuan kita sudah dekat teman-teman. Sebentar lagi kita akan sampai di bundaran Tugu Poci Slawi. Dan sampai jumpa.